Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang model 2 kompartemen terbuka pada pemberian obat melalui cara pemberian ekstravaskular menggunakan data darah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah pelajari tentang model 2 kompartemen terbuka pada cara pemberian obat dengan intravaskular juga menggunakan data darah. Nah, sebelum lanjut ke materi ini, kita perlu tahu dulu apa sih perbedaan antara pemberian intravaskular dan pemberian ekstravaskular. Untuk pemberian ekstravaskular, contoh cara pemberiannya adalah intramuskular atau injeksi ke dalam otot. Kemudian cara pemberian yang umum yaitu cara pemberian obat secara oral atau melewati mulut. Sedangkan untuk pemberian intravaskular, contohnya adalah cara pemberian injeksi yang disuntikan langsung ke dalam intravena. Dari contoh cara pemberian tadi, kita bisa simpulkan perbedaan antara pemberian ekstravaskular dan pemberian intravaskular adalah yang pertama, pada pemberian ekstravaskular, obat masuk ke dalam tubuh melalui jalur yang bukan lewat pembuluh darah. Contohnya tadi, pada pemberian intramuskular, maka obat disuntikan ke dalam otot, atau pada pemberian oral, maka obat masuk ke dalam tubuh melalui jalur saluran gastrointestinal, yaitu melalui mulut. Jadi bukan melalui pembuluh darah vena. Sedangkan tadi, pada pemberian injeksi intravena, obat masuk ke dalam tubuh langsung disuntikan ke dalam pembuluh darah. Jadi obat masuk ke dalam tubuh langsung melalui jalur pembuluh darah vena. Perbedaan kedua, sehingga dari contoh cara pemberian tadi, kita bisa simpulkan perbedaan kedua adalah pada fase farmakokinetiknya. Untuk pemberian ekstravaskular, dia akan melewati proses absorpsi, orde pertama, sebelum kemudian dia akan terdistribusi dalam aliran darah. Jadi contohnya tadi pada cara pemberian oral, obat akan masuk melewati mulut, kemudian ke lambung, ke usus. Di usus dia akan mengalami proses absorpsi yang kemudian terdistribusi dalam darah di pembuluh darah. Sedangkan pada pemberian intravena, obat tidak melewati proses absorpsi karena obat langsung disuntikan ke dalam pembuluh darah, sehingga obat langsung akan terdistribusi dalam aliran darah. Selanjutnya, coba kita lihat apa perbedaan antara model 1 dan model 2 kompartemen pada obat-obatan yang diberikan secara ekstravaskular. Coba kita lihat kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu untuk model 1 kompartemen dan untuk model 2 kompartemen. Kira-kira kalian bisa melihat ada perbedaan antara kedua kurva tersebut. Ini. Jadi pada model 2 kompartemen, pada kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu, terlihat adanya proses distribusi atau obat mengalami fase distribusi yang tidak kita lihat pada kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu pada model 1 kompartemen. Ini karena seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, pada model 1 kompartemen, tubuh dianggap hanya memiliki satu ruang, yaitu kompartemen sentral, di mana obat dianggap terdistribusi secara cepat ke semua jaringan. Sehingga untuk proses distribusi itu dianggap tidak ada. Sedangkan pada model 2 kompartemen, tubuh dianggap
memiliki dua kompartemen atau dua ruang, yaitu kompartemen sentral atau kompartemen yang pertama, tempat obat secara eksklusif mengalami proses eliminasi. Biasanya untuk kompartemen sentral ini adalah organ-organ yang memiliki perfusi darah yang cepat, seperti hati dan ginjal. Sedangkan satu kompartemen yang lain, yaitu kompartemen kedua, itu disebut juga kompartemen perifer. Biasanya ini adalah organ-organ yang memiliki perfusi darah yang lambat, seperti contohnya otot. Nah, pada model dua kompartemen, karena tubuh dianggap memiliki dua ruang, sehingga di sana obat akan mengalami proses distribusi dari kompartemen sentral, kompartemen perifer, atau kompartemen 1 ke kompartemen 2 dengan tetapan distribusi K12, dan sebaliknya, obat juga akan terdistribusi dari kompartemen 2 atau kompartemen perifer ke kompartemen 1 atau kompartemen sentral dengan tetapan K21. Nah, jadi perbedaannya di sini untuk model 1 dan model 2. Sehingga pada model 2 kompartemen, pada obat yang diberikan secara ekstravaskuler, diasumsikan bahwa obat akan tereliminasi secara eksklusif dari kompartemen sentral, di mana pada saat obat diberikan, dia akan mengalami proses absorpsi terlebih dahulu. Kemudian setelah mengalami proses absorpsi, obat akan mengalami proses distribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer dan sebaliknya. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi perbedaannya antara model 1 dan model 2 kompartemen, pada model 2 kompartemen, karena tubuh dianggap ada dua ruang atau dua kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan perifer, maka obat dianggap akan mengalami proses distribusi dari kompartemen 1 ke 2 dan sebaliknya. Sehingga pada kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu, nanti akan terlihat obat mengalami proses distribusi atau ada fase distribusi yang bisa kita lihat. Nah, ini adalah persamaan yang lazim digunakan untuk menerangkan perubahan kadar obat di dalam darah terhadap waktu untuk obat-obatan yang mengikuti model kompartemen 2 terbuka dengan pemberian ekstravaskuler, yaitu CS atau kadar obat dalam darah diperoleh dari A dikali eksponen pangkat min alfa dikali T ditambah beta dikali eksponen pangkat min beta dikali T minus atau dikurang C dikali eksponen pangkat min Ka atau tetapan absorpsi dikali T. Nah, di mana nilai A, B, C, alfa, beta, dan Ka atau tetapan absorpsi kita peroleh melalui perhitungan dengan metode residual antara kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Di mana nilai C merupakan intercept pada sumbu Y ketika garis pada fase absorpsi dengan slope-nya adalah Ka atau tetapan absorpsi. Kemudian nilai A merupakan intercept pada sumbu Y ketika garis pada fase distribusi dengan slope-nya adalah alfa. Sedangkan B merupakan intercept pada sumbu Y ketika garis pada fase eliminasi dengan slope-nya adalah beta. Nah, pada kurva pemberian ekstravaskuler bisa kita lihat adanya
Cmax atau kadar maksimal, dan Tmax atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Sehingga bisa kita lihat bahwa rumus kadar obat dalam darah tersebut untuk alfa dikali eksponen pangkat min alfa dikali T menggambarkan kadar obat dalam darah pada fase distribusi. Kemudian untuk B dikali eksponen pangkat min beta dikali T menggambarkan kadar obat dalam darah pada fase eliminasi. Dan C dikali eksponen pangkat min tetapan absorpsi dikali T menggambarkan kadar obat di dalam darah pada fase absorpsi. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah obat dalam darah per satuan waktu jika diketahui kadar obat dalam darah per satuan waktu. Nah, ini rumusnya. Untuk jumlah kadar obat dalam darah atau DBT, rumusnya adalah kadar obat dalam darah atau CS dalam satuan miligram per liter dikalikan volume distribusi area. Setelah mengetahui persamaan model dua kompartemen untuk obat yang diberikan dengan pemberian ekstravaskular, selanjutnya kita bisa menghitung parameter-parameter farmakokinetika obat tersebut, yaitu yang pertama parameter farmakokinetika obat pada fase absorpsi, Tmax. Tmax merupakan waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Rumusnya adalah ln dari tetapan absorpsi dibagi alfa. Hasil ln tersebut kemudian dibagi tetapan absorpsi dikurang alfa. Kemudian AUC diperoleh dari alfa A dibagi alfa ditambah B dibagi beta dikurang C dibagi tetapan absorpsi. Kemudian parameter farmakokinetik lain pada fase absorpsi yaitu Cmax atau kadar maksimal obat di dalam darah, di mana obat menunjukkan jumlah maksimalnya. Rumusnya ini, yaitu dari persamaan model dua kompartemen yang kita peroleh, tetapi nilai T-nya yang dimasukkan adalah Tmax. Selanjutnya, parameter-parameter farmakokinetika obat pada fase distribusi. Yang pertama adalah tetapan distribusi, yaitu tetapan K12, yaitu tetapan distribusi dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 atau dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer, dan tetapan distribusi K21, yaitu tetapan distribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral. Rumusnya bisa kalian lihat. Selanjutnya adalah K, yaitu tetapan eliminasi tubuh. Rumusnya adalah alfa dikali beta dibagi tetapan distribusi K21. Parameter farmakokinetik selanjutnya adalah VD area. Rumusnya sama seperti VD area sebelumnya, yaitu CL atau clearance dibagi beta. Kemudian ada VS, yaitu volume distribusi sentral, merupakan volume distribusi obat pada kompartemen sentral. Ini rumusnya, yaitu F dikali DEF. F merupakan ketersediaan hayati, DEF merupakan dosis ekstravaskular, dibagi K, tetapan eliminasi, dikali AUC. Kemudian ada FP. FP merupakan volume distribusi pada kompartemen perifer,
Rumusnya adalah volume distribusi kompartemen sentral dikali K12 dibagi K21. Yang terakhir adalah volume distribusi dalam keadaan tunak. Rumusnya bisa kalian lihat di slide. Selanjutnya adalah parameter farmakokinetika obat pada fase eliminasi. Yang pertama adalah tes tengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi, yaitu 0,693 dibagi beta. Kemudian CL atau clearance, yaitu F atau ketersediaan hayati dikali dosis ekstravaskuler dibagi AUC. Oke, untuk dapat lebih memahami perhitungan farmakokinetik pada obat-obatan dengan model 2 kompartemen, kita coba langsung latihan. Ini adalah soalnya. Jadi, suatu obat diberikan kepada pasien dalam dosis tunggal, diberikan secara oral, yaitu 500 mg. Diketahui nilai F atau ketersediaan hayatinya adalah 0,8. Kemudian, sampel darah pada pasien diambil secara periodik dan ditetapkan kadarnya. Diperoleh data seperti pada tabel 5.2. Jadi, obat dalam darah diambil secara periodik dari 0,1 jam setelah pemberian obat hingga 60 jam setelah pemberian obat. Langkah pertama, seperti biasa, kita harus menggambar data kadar obat dalam darah sebagai sumbu Y terhadap waktu sebagai sumbu X pada kertas semi logaritmik. Sehingga nanti kita bisa lihat kurvanya. Apakah obat menunjukkan model 1 kompartemen ataukah model 2 kompartemen. Nah, ini kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu. Bisa kita lihat ada fase distribusi di sana. Jadi, obat mengalami fase absorpsi. Nah, kemudian tadi ada fase distribusi. Dan terakhir ada fase eliminasi di 3 titik terakhir. Sehingga kita bisa simpulkan dari kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu, obat tersebut menunjukkan model 2 kompartemen. Karena melibatkan fase distribusi juga, jadi tidak hanya fase absorpsi dan fase eliminasi. Nah, ini dari kurva tersebut kita ketahui bahwa obat mengalami fase absorpsi mulai dari 0,1 jam setelah pemberian obat hingga 5 jam setelah pemberian obat. Kemudian mulai dari 7,5 jam setelah pemberian obat hingga 30 jam setelah pemberian obat, obat mengalami fase distribusi, dan pada 40 sampai 60 jam setelah pemberian obat, baru kemudian obat mengalami proses eliminasi. Selanjutnya, dari fase terminal atau fase eliminasi, kita ambil beberapa titik koordinat yang mewakili fase tersebut. Tadi kita peroleh 3 titik, yaitu dari T40 jam setelah pemberian obat sampai 60 jam setelah pemberian obat. 3 titik ini kemudian kita buat persamaan regresi linier yang menunjukkan fase eliminasi. Persamaan regresi linier ini kita buat dari len kadar obat sebagai Y terhadap waktu sebagai X. Nah, ini
persamaan regresi linearnya yang kita peroleh dengan nilai R-nya 0,99 atau mendekati 1. Kita peroleh slope beta minus 0,0329, sehingga kita dapatkan tetapan eliminasi atau betanya adalah 0,0329 per jam, dan kita peroleh nilai B yaitu 42,56 mg per mili, di mana B merupakan antilen dari B atau antilen dari 3,7509. Nah, sehingga kita sudah peroleh sebagian persamaan, yaitu persamaan B dikali eksponen pangkat min beta dikali T. Ini persamaannya adalah CS atau kadar obat dalam darah sama dengan 42,56 dikali eksponen pangkat min 0,0329 dikali T. Ini merupakan persamaan untuk fase eliminasi, sehingga dari persamaan ini kita bisa menghitung berapa sih kadar obat dalam darah selama fase eliminasi. Contohnya, kita ingin menghitung berapa kadar obat dalam darah setelah pemberian 70 jam obat tersebut. Jadi langsung kita masukkan ke rumus, untuk T-nya adalah 70 jam. Sehingga diperoleh nilai kadar obat dalam darah pada waktu 70 jam, yaitu obat tersisa 4,25 mg per liter. Cara lain untuk menentukan kadar obat dalam darah selama fase eliminasi, yaitu kita bisa langsung melihat pada kurva semi logaritmik. Setelah kita dapatkan nilai beta atau tetapan eliminasi, kemudian kita bisa menghitung T setengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi. Rumusnya adalah 0,693 dibagi slope beta. Kita masukkan ke rumus dan kita peroleh bahwa T setengahnya adalah 21,06 jam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 21 jam setelah pemberian obat, maka obat akan mengalami pengurangan jumlahnya 50% dari jumlah semula. Selanjutnya, kita masukkan tiap unsur waktu pada fase distribusi, yaitu mulai dari waktu 7,5 jam sampai dengan 30 jam. Waktu-waktu tersebut kita masukkan pada persamaan regresi yang kita peroleh pada fase eliminasi sebelumnya, sehingga nanti yang didapat adalah kadar ekstrapolasi dari tiap-tiap waktu tersebut, yaitu waktu-waktu pada fase distribusi. Contohnya, untuk perhitungan ekstrapolasi atau kadar ekstrapolasi, saya contohkan, kita akan menghitung kadar ekstrapolasi pada waktu 7,5 jam. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus pada persamaan regresi linear yang diperoleh dari fase eliminasi, T-nya adalah 7,5. Sehingga diperoleh nilai kadar ekstrapolasinya yaitu 33,25 mg per liter. Ini, jadi kita hitung kadar ekstrapolasi dari waktu 7,5 hingga 30. Jadi waktu-waktu pada fase distribusi. Kemudian setelah dapat kadar ekstrapolasi, kita cari kadar residual dari waktu-waktu tersebut dalam fase distribusi. Untuk mencari kadar residual, rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu kadar obat dalam darah pada waktu tersebut
dikurang kadar ekstrapolasi pada waktu tersebut. Nah, kemudian setelah kita dapatkan kadar residual pada waktu di fase distribusi, kemudian kita hitung length kadar residual tersebut, barulah kita buat persamaan regresi linier yang kedua, yaitu persamaan regresi linier pada fase distribusi. Jadi, tidak harus semua titik yang dibuat menjadi persamaan regresi linier, tapi dicari titik-titik mana saja untuk persamaan regresi linier yang nanti R-nya mendekati 1. Tapi minimal yang dipakai adalah 3 titik. Nah, ini saya peroleh R-nya mendekati 1, yaitu dari 3 titik terbawah. Jadi, menguranginya adalah titik-titik teratas. Nah, jadi yang saya ambil adalah dari T 20 jam hingga 30 jam. Maka kita peroleh slope alfa atau tetapan distribusinya adalah min 0,166 per jam, dan intercept pada sumbu Y atau A-nya adalah 151,37 mg per mili. A ini diperoleh dari antilen B, yaitu antilen 5,0197. Sehingga kita peroleh persamaan farmakokinetik yang menerangkan proses distribusi obat, yaitu persamaan A dikali eksponen pangkat min alfa dikali T, CS sama dengan 151,37 dikali eksponen pangkat min 0,166 dikali T. Dari persamaan farmakokinetik yang menerangkan proses distribusi obat tersebut, jika kita ingin mengetahui kadar obat dalam darah selama waktu-waktu pada fase distribusi, kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Karena persamaan ini diperoleh dari kadar residual. Jika kemudian kita ingin mengetahui kadar obat yang sebenarnya, cukup kita melihat langsung dari kurva pada waktu T selama fase distribusi tersebut. Jadi kita bisa melihat langsung berapa sih kadar obat dalam darah pada waktu selama fase distribusi, di mana kita lihat pada grafik yang sudah kita gambar pada kertas semi logaritmik. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan regresi linier yang ketiga untuk mencari nilai kecepatan absorpsi atau KA dan intercept C, yaitu dengan cara kita ambil waktu pada fase absorpsi, yaitu waktu dari 0,1 jam sampai dengan 5 jam setelah pemberian obat, yang mana waktu-waktu tersebut kita cari nilai kadar ekstrapolasi 1, yaitu dengan cara memasukkan nilai waktu tersebut pada persamaan regresi fase eliminasi. Kemudian kita cari juga nilai kadar ekstrapolasi yang kedua, yaitu dengan memasukkan unsur-unsur waktu tersebut pada persamaan regresi fase distribusi. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalnya, kita ingin menghitung kadar ekstrapolasi pertama dan kedua pada waktu 0,1 jam. Jadi, untuk kadar ekstrapolasi pertama, itu kita masukkan waktu 0,1 jam pada persamaan regresi pada fase eliminasi. Sedangkan untuk kadar ekstrapolasi yang kedua, kita masukkan nilai T-nya 0,1 jam
pada persamaan regresi pada fase distribusi. Sehingga kita dapatkan kadar ekstrapolasi pertama untuk waktu 0,1 yaitu 42,42 dan kadar ekstrapolasi 2 pada waktu 0,1 adalah 148,88. Selanjutnya, kita akan menghitung kadar residual 1 dan kadar residual 2 untuk setiap unsur waktu tersebut, yaitu waktu 0,1 jam sampai dengan 5 jam, merupakan waktu-waktu pada fase absorpsi. Nah, ini cara menghitungnya. Untuk kadar residual 1, sama seperti perhitungan pada fase distribusi, yaitu dengan cara mengurangkan kadar obat dalam darah dikurang kadar ekstrapolasi 1. Jadi contohnya, saya akan menghitung kadar residual pertama untuk waktu 0,1 jam, yaitu kadar obat dalam darahnya adalah 4,7 dikurangi kadar ekstrapolasi 1 yang kita peroleh tadi, yaitu 42,42. Dan nilainya menunjukkan minus, yaitu minus 37,7. Kemudian untuk kadar residual kedua, kita peroleh dengan cara mengurangkan kadar residual pertama dikurang kadar ekstrapolasi kedua. Jadi misalnya kadar residual kedua pada waktu 0,1 jam yaitu minus 37,72 merupakan kadar residual pertama dikurang 148,88 merupakan kadar ekstrapolasi kedua. Jadi untuk kadar ekstrapolasi 1, kadar residual 1, kadar ekstrapolasi 2, dan kadar residual 2 itu kita hitung untuk semua unsur waktu pada fase absorpsi, yaitu dari T 0,1 jam sampai 5 jam. Sehingga bisa kalian lihat nilainya pada tabel yang ada di slide. Kemudian kadar residual kedua dari setiap unsur waktu tersebut kita lenkan. Baru kita buat persamaan regresi ketiga, yaitu pada fase absorpsi, dengan cara membuat kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu, yaitu X-nya adalah waktu versus Y-nya adalah len kadar residual kedua. Jadi sama, nanti kita coba-coba memasukkan dari 6 titik ini sampai nanti diperoleh nilai R atau koefisien korelasinya yang paling tinggi atau mendekati 1. Dan syaratnya minimal harus ada 3 titik. Nah ini saya sudah peroleh koefisien korelasi yang paling tertinggi atau mendekati 1 itu dari 4 titik teratas. Jadi kalau persamaan regresi yang ketiga ini atau yang terakhir, untuk mengurangi titiknya sampai kita peroleh koefisien korelasi tertinggi, yang dikurangi adalah dari titik yang paling bawah. Jadi ini yang diambil adalah 4 titik teratas, yaitu dari 0,1 jam sampai 1 jam. Sehingga kita peroleh KA atau tetapan absorpsinya, slope-nya adalah min 0,3751 per jam, dan intercept pada sumbu Y atau C-nya adalah 193,62. Nilai ini merupakan antilen B atau antilen 5,2659. Sehingga kita dapatkan persamaan farmakokinetik ketiga yang menerangkan proses absorpsi obat, yaitu CS 193,52 dikali eksponen pangkat min 0,3751 dikali T. Sama seperti persamaan pada fase distribusi,
Jadi persamaan yang kita peroleh pada fase absorpsi juga tidak bisa digunakan untuk mengetahui kadar obat dalam darah selama fase absorpsi. Sehingga jika kita ingin tahu kadar obat dalam darah yang sebenarnya pada fase absorpsi, kita cukup melihat langsung dari kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu selama fase absorpsi yang kita gambarkan pada kertas semi logaritma. Setelah kita peroleh nilai Ka atau tetapan absorpsi, kemudian kita bisa menghitung waktu paruh absorpsi obat atau T setengah A. Rumusnya yaitu 0,693 dibagi Ka atau tetapan absorpsi. Jadi nilai tetapan absorpsi yaitu 0,3751 per jam kita masukkan ke dalam rumus, hingga kita peroleh T setengah absorpsi obat tersebut adalah 1,85 jam. Akhirnya, kita peroleh persamaan model 2 kompartemen yang menerangkan profil farmakokinetika obat pada subjek tersebut, yaitu CS atau kadar obat dalam darah sama dengan 151,37 dikali eksponen pangkat min 0,166 dikali T ditambah 42,56 dikali eksponen pangkat min 0,0329 dikali T yang menggambarkan kadar obat dalam darah pada fase eliminasi dikurang 193,52 dikali eksponen pangkat min 0,3751 dikali T. Setelah kita peroleh model 2 kompartemen obat tersebut, maka kita bisa menghitung parameter farmakokinetika obat tersebut. Yang pertama, parameter farmakokinetika pada fase absorpsi, yaitu AUC atau area under curve. Rumusnya seperti yang kalian lihat. Kemudian nilai-nilai yang kita peroleh, nilai A, B, C, alfa, beta, dan Ka langsung kita masukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapatkan nilai AUC yaitu 1689,31 mg jam per liter. Selanjutnya kita bisa menghitung parameter farmakokinetik pada fase eliminasi yaitu clearance. Rumusnya adalah F atau ketersediaan hayati yaitu 0,8 dikali dosis ekstravaskular atau dosis obat yaitu 500 mg dibagi nilai AUC. Kita masukkan ke rumus nilai-nilai tersebut hingga kita peroleh clearance obat tersebut adalah 0,24 liter per jam. Jadi, sejumlah 0,24 liter obat dibersihkan dari tubuh per jam. Kemudian, parameter farmakokinetik selanjutnya yaitu VD area. Rumusnya adalah clearance dibagi beta. Kita masukkan ke rumus nilai yang sudah kita peroleh, hingga kita dapatkan VD areanya atau volume distribusi areanya adalah 7,29 liter. Selanjutnya, kita akan menghitung parameter farmakokinetika pada fase absorpsi, yaitu Tmax atau waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Rumusnya bisa kalian lihat. Kita masukkan nilai yang kita peroleh dalam rumus, hingga kita dapatkan Tmax-nya yaitu 3,92 jam. Yang artinya bahwa 3,92 jam setelah obat diberikan, maka obat akan mencapai kadar maksimalnya di dalam darah.
Setelah kita dapatkan nilai Tmax, maka kita bisa menghitung Cmax atau kadar maksimal obat dalam darah atau kadar tertinggi obat, yaitu dengan cara memasukkan nilai Tmax ke dalam persamaan model 2 kompartemen dari obat tersebut. Kita masukkan Tmax-nya yaitu 3,92, hingga kita dapatkan kadar obat maksimal dalam darahnya adalah 71,9 mg per liter. Selanjutnya, kita hitung parameter farmakokinetik pada fase distribusi, yaitu K12 atau tetapan distribusi obat dari kompartemen 1 ke kompartemen 2, atau kompartemen sentral ke kompartemen perifer. Kita masukkan ke rumus nilai A, B, beta, dan alfa, hingga kita peroleh nilai tetapan distribusi 1,2 atau tetapan distribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer, yaitu 0,0488 per jam. Selanjutnya coba kita hitung tetapan distribusi 21 atau tetapan distribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral. Nilainya yaitu 0,0621 per jam. Nilai K21 atau tetapan distribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral nilainya lebih besar dibandingkan tetapan distribusi K12 atau tetapan distribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer. Hal ini menunjukkan bahwa obat lebih cepat terdistribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral. Nanti kita buktikan, coba kita lihat nilai volume distribusi pada kompartemen sentral, seharusnya nilainya lebih besar dibandingkan volume distribusi pada kompartemen perifer. Dan sebelum menghitung volume distribusi pada kompartemen sentral dan perifer, kita hitung dulu tetapan eliminasi obat pada kompartemen sentral. Jadi K ini adalah tetapan kecepatan eliminasi obat dari kompartemen sentral, yaitu nilainya adalah 0,0879 per jam. Nah, harga tetapan kecepatan eliminasi dari kompartemen sentral ini nilainya 2 kali lipat dari tetapan kecepatan eliminasi obat dari tubuh, yaitu beta, karena betanya tadi kita peroleh adalah 0,0329 per jam. Jadi beta ini adalah tetapan eliminasi obat dari tubuh. Sedangkan K ini adalah tetapan kecepatan eliminasi obat dari kompartemen sentral. Yang mana bisa kita lihat bahwa K nilainya 2 kali lipat dari nilai beta. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kecepatan eliminasi dari kompartemen sentralnya lebih cepat dibandingkan kecepatan eliminasi obat dari tubuh. Hal ini disebabkan karena kompartemen sentral terdiri dari darah dan organ-organ seperti hati dan ginjal, di mana perfusi darahnya cepat dibandingkan dengan organ-organ tubuh yang lain, sehingga obat akan lebih cepat dieliminasi dari kompartemen sentral. Makanya nilai K-nya atau tetapan eliminasi dari kompartemen sentralnya lebih besar daripada nilai betanya atau tetapan eliminasi dari tubuh. Nah, selanjutnya kita hitung nilai volume distribusi pada kompartemen sentral. Rumusnya sama seperti volume distribusi area, hanya bedanya adalah nilai K dan beta. Nah, kita masukkan ke rumus, dan kita peroleh volume distribusi pada kompartemen sentralnya adalah 2,69 liter. Selanjutnya coba kita hitung volume distribusi pada kompartemen perifer. Ini rumusnya.
Nah, kita dapatkan nilainya adalah 2,11 liter. Nah, sehingga nilai volume distribusi pada kompartemen perifer nilainya lebih kecil daripada volume distribusi pada kompartemen sentral. Hal ini membuktikan kenapa tadi tetapan distribusi K21, yaitu tetapan distribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral lebih besar dibandingkan tetapan distribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer. Selain itu, dari kedua nilai volume distribusi ini, yaitu dari volume distribusi kompartemen sentral dan kompartemen perifer, kita bisa melihat dan menduga bahwa obat kurang terikat oleh kompartemen jaringan atau kompartemen perifer, sehingga nilai volume distribusinya lebih kecil. Kemungkinan kita bisa menarik kesimpulan bahwa lipofilitas obat ini rendah, atau kemampuan obat terikat dalam lemaknya rendah. Terakhir, kita bisa menghitung volume distribusi obat dalam keadaan tunak atau VDSS. Rumusnya bisa kalian lihat. Kemudian nilainya langsung kita masukkan ke rumus, dan kita peroleh nilai volume distribusi pada keadaan tunak adalah 4,8 liter. Atau kita bisa menggunakan rumus lain, di mana volume distribusi pada keadaan tunak atau FDSS bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan volume distribusi pada kompartemen sentral dan volume distribusi pada kompartemen perifer. Nah, hingga diperoleh sama 4,8 liter. Baiklah, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya.